Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rika Stianingrum dari Prodi Tadris Bahasa Inggris Lokal 2. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil resuman dari kelompok 9 yang beranggotakan Bayu Rama Rianto, Waryanti, dan saya sendiri Dinda Rika Stianingrum yang akan mewakilkan kelompok 9 dan akan membawakan materi di chapter 3 yaitu Social, Moral, and Emotional Development. Yang terhormat Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Baik, kita mulai saja langsung materi mata kuliah psikologi yaitu tahapan perkembangan psikososial. Tahapan perkembangan psikososial, implikasi dan kritik terhadap teori Erikson, dan apa saja pandangan pembangunan moral. Erikson berhipotesis bahwa orang melewati 8 tahap psikososial dalam hidup mereka. Pada setiap tahapan terdapat krisis atau isu kritis yang harus diselesaikan. Kebanyakan orang menyelesaikan setiap krisis psikososial dengan memuaskan dan meletakkannya di belakang mereka untuk menghadapi tantangan baru. Tetapi beberapa orang tidak sepenuhnya menyelesaikan krisis ini dan harus terus menghadapinya di kemudian hari. Misalnya banyak orang dewasa yang belum menyelesaikan krisis identitas masa remaja dan kemudian mereka merasa terdorong untuk membeli sepeda motor di usia 40-an atau 50 tahun. Tahap perkembangan pribadi dan sosial Erikson. Seiring pertumbuhan manusia, mereka menghadapi serangkaian krisis psikososial yang membentuk kepribadian. Menurut Erik Erikson, setiap krisis berfokus pada aspek kepribadian tertentu dan melibatkan hubungan orang tersebut dengan orang lain. Erikson mendefinisikan kepercayaan dasar sebagai kepercayaan esensial dari orang lain serta rasa mendasar dari kepercayaan diri sendiri. Ibu atau sosok ibu biasanya adalah orang yang penting pertama di dunia anak. Anak-anak dalam pasangan yang mengerikan. Tidak lain ingin bergantung sepenuhnya kepada orang lain. Orang tua yang cukup fleksibel untuk mengizinkan anak-anak mereka untuk mengeksplorasi dengan bebas dan melakukan hal-hal untuk diri mereka sendiri, tetapi pada saat yang sama memberikan tangan pemandu yang selalu ada, mendorong pembentukan rasa otonomi. Orang tua yang terlalu membatasi dan keras memberikan anak-anak mereka rasa tidak berdaya dan tidak kompeten, yang dapat menyebabkan rasa malu dan keraguan pada kemampuan seseorang. Anak usia 3 tahun memiliki rasa inisiatif yang berkembang, tua yang cukup fleksibel untuk mengizinkan anak-anak mereka untuk mengeksplorasi dengan bebas dan melakukan hal-hal yang mereka inginkan sendiri, tetapi pada saat yang sama memberikan tangan pemandu yang selalu ada, mendorong pembentukan rasa otonomi. Orang tua yang selalu membatasi anak dan keras terhadap anak dapat menyebabkan rasa malu dan keraguan bagi anak itu sendiri. Anak usia 3 tahun memiliki rasa inisiatif yang berkembang yang dapat didorong oleh orang tua dan anggota keluarga lainnya. Orang tua yang cukup fleksibel untuk mengizinkan anak-anak mereka untuk melakukan eksplorasi dan bebas melakukan hal-hal yang mereka inginkan sendiri, tetapi pada saat yang sama memberikan tangan pemandu yang selalu ada dan mendorong anak tersebut melakukan sesuatu yang mereka inginkan. Sedangkan orang tua yang membatasi dan keras memberikan anak-anak mereka rasa tidak berdaya dan tidak kompeten yang dapat menyebabkan rasa malu dan keraguan pada kemampuan seorang anak. Anak di usia 3 tahun memiliki rasa inisiatif yang berkembang yang dapat didorong oleh orang tua dan anggota keluarga lainnya yang mengizinkan anak-anak untuk berlari, berlompat, bermain, dan meluncur bersama teman-teman mereka dengan sangat yakin bahwa dia adalah orang yang mandiri. Anak itu sekarang harus mencari tahu akan jadi orang seperti apa nantinya. Orang tua yang menghukum keras upaya inisiatif anak akan membuat anak merasa bersalah atas dorongan alami yang mereka alami, baik selama tahapan ini maupun di kemudian hari. Sukses membawa
Sukses membawa serta rasa orang tua yang menghukum dengan keras upaya inisiatif anak akan membuat anak merasa bersalah atas dorongan ini. Dorongan alami mereka baik selama tahap ini maupun di kemudian hari. Anak-anak yang sekarang ingin membuat sesuatu. Sukses membawa serta rasa industri, perasaan yang baik tentang diri sendiri dan kemampuan seseorang. Untuk menjawabnya, remaja semakin menjauh dari orang tua dan menuju kelompok sebayanya. Erikson percaya bahwa selama masa remaja fisiologi individu yang berubah dengan cepat, ditambah dengan tekanan yang membuat keputusan tentang pendidikan dan karir di masa depan, menciptakan kebutuhan untuk mempertanyakan dan mendefinisikan kembali identitas psikososial yang terbentuk selama tahap-tahap awal. Perasaan baru tentang diri atau identitas ego ini bukan sekedar jumlah dan dari identifikasi sebelumnya. Orang dewasa muda sekarang siap untuk membentuk hubungan kepercayaan dan keintiman baru dengan individu lain, mitra dalam persahabatan, seks, persaingan, dan kerjasama sendiri. Teori Erikson. Seperti tahapan Piaget, tidak semua orang mengalami krisis Erikson pada tingkat yang sama atau pada waktu yang sama. Tahapan perkembangan pribadi dan sosial dimainkan dalam interaksi yang konstan dengan orang lain dan dengan masyarakat keseluruhan. Namun teorinya dikritik karena tidak menjelaskan bagaimana dan mengapa individu maju dari satu tahap ke tahap lainnya dan juga karena sulit dikonfirmasi melalui penelitian. Pengembangan moral. Jika Anda sering berada di sekitar anak-anak, Anda mungkin memperhatikan bahwa mereka sering kaku tentang aturan, sama seperti anak-anak. Berbeda dari orang dewasa dan dalam perkembangan kognitif dan pribadi, mereka juga berbeda dalam penalaran moral mereka. Teori perkembangan moral Piaget, tahap-tahap perkembangan moral pribadi dan moral Piaget. Ketika orang mengembangkan kemampuan kognitif mereka, pemahaman mereka tentang masalah moral juga menjadi lebih canggih. Anak-anak kecil lebih kaku dalam pemandangan mereka tentang benar dan salahnya daripada anak-anak yang lebih tua, dan orang dewasa cenderung untuk mengeksplorasi perkembangan moral, mengajukan dua cerita kepada anak-anak yang lebih tua dan lebih muda. Bertanya kepada anak-anak siapa yang lebih nakal dan siapa yang dihukum lebih banyak. Jenis penalaran ini disebut dengan heteronom. Jenis penalaran ini disebut moralitas otonom. Piaget mencatat bahwa kedua fase ini tumpang tindih. Baru-baru ini, ketika disajikan dengan cerita yang sama, seorang anak berusia 5 tahun menjawab, mereka berdua jahat karena mereka memecahkan cangkir. Sedangkan anak yang berusia 10 tahun menjawab, anak laki-laki pertama tidak melakukannya dengan sengaja. Untuk memahami penalaran moral anak-anak, Piaget menghabiskan banyak waktu menonton anak-anak bermain kelereng dan bertanya kepada mereka tentang aturan permainan tersebut. Hal pertama yang mereka temukan adalah bahwa sebelum sekitar usia 6 tahun, anak-anak bermain dengan aturan egosentris mereka sendiri. Piaget percaya bahwa anak-anak yang masih sangat muda tidak mampu berinteraksi dengan cara kooperatif dan karena itu tidak dapat terlibat dalam penalaran moral. Piaget menemukan bahwa anak usia 6 tahun adalah anak-anak yang mengakui adanya aturan meskipun mereka tidak konsisten dan mengikutinya. Teori perkembangan moral Piaget. Teori perkembangan kognitif Piaget termasuk teori tentang perkembangan moral Sonning. Piaget percaya bahwa struktur dan kemampuan kognitif berkembang lebih dulu. Kritik terhadap teori Kohlberg. Beberapa penelitian tentang penalaran moral anak perempuan menemukan pola yang agak berbeda yang dari diusulkan oleh Kohlberg. Sementara penalaran moral anak laki-laki terutama berkisar pada masalah keadilan, anak perempuan lebih memperhatikan masalah kepedulian dan tanggung jawab terhadap orang lain. Kritik lain terhadap karya Piaget dan Kohlberg adalah bahwa anak kecil sering sekali dapat bernalar tentang situasi moral dan dengan cara yang lebih canggih daripada yang disarankan oleh teori panggung. Misalnya, meskipun anak kecil sering menganggap
konsekuensi lebih penting daripada niat. Ketika mengevaluasi perilaku dalam keadaan tertentu, anak-anak semuda 3 dan 4 tahun menggunakan niat untuk menilai perilaku orang lain. How do children develop social and emotional? Sosial emosional selama tahun-tahun di prasekolah dan perkembangan sosial emosional selama tahun-tahun di sekolah dasar. Sosial dan emosi, sebagai seorang guru, Anda tidak hanya bertanggung jawab atas prestasi akademik anak-anak Anda, perkembangan sosial dan emosional selama tahun-tahun di sekolah. Kehidupan sosial anak kecil berkembang dengan cara yang relatif dan dapat diprediksi. Jaringan sosial tumbuh dari hubungan intim dengan orang tua atau wali lainnya untuk memasukkan anggota keluarga lain, orang dewasa yang tidak terkait, dan teman sebaya kita. Interaksi sosial meluas dari rumah ke lingkungan dan dari sekolah, prasekolah atau peraturan penitipan anak lainnya ke sekolah formal. Teori Erik Erikson tentang perkembangan pribadi dan sosial menunjukkan bahwa selama tahun-tahun prasekolah, anak-anak harus menyelesaikan krisis kepribadian inisiatif versus rasa bersalah. Keberhasilan resolusi anak dari tahap ini menghasilkan rasa inisiatif yang ambisi yang diterpa oleh pemahaman yang masuk akal tentang yang diizinkan dan tidak. Pendidik sejak dini dapat mendorong resolusi ini dengan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berinisiatif, tantangan, dan berhasil. Hubungan teman selama bertahun-tahun di sekolah, teman sebaya mulai memainkan peran yang semakin penting dalam perkembangan sosial dan kognitif terhadap anak-anak. Hubungan anak-anak dengan teman sebayanya berbeda dalam beberapa hal dari interaksi mereka dengan orang dewasanya. Replay memungkinkan anak-anak untuk berinteraksi dengan individu lain yang tingkat perkembangannya mirip dengan mereka sendiri. Dengan cara ini, hubungan teman sebaya membantu anak-anak kecil untuk mengatasi egosentrisme yang digambarkan. Piaget sebagai karakteristik pemikiran proporsional membantu mereka melihat bahwa orang lain memiliki perspektif yang berbeda dari mereka sendiri. Penelitian tentang akar perilaku prososial telah berkontribusi pada pengetahuan kita tentang moral anak-anak serta perkembangan sosial. Dalam studi klasik anak-anak prasekolah, Mildred Parton mengidentifikasikan tempat kategori permainan yang mencerminkan peningkatan tingkat interaksi sosial dan kecanggihan. Perkembangan sosial emosional selama tahun-tahun dasar. Pada saat anak-anak memasuki sekolah dasar, mereka telah mengembangkan keterampilan untuk pemikiran, tindakan, dan pengaruh sosial yang lebih kompleks. Sampai saat ini, anak-anak pada dasarnya egosentris dan dunia mereka adalah rumah, keluarga, dan mungkin prasekolah atau pusat penitipan anak, dengan asumsi bahwa seorang anak telah mengembangkan kepercayaannya selama masih bayi, otonomi selama bertahun-tahun awal, dan inisiatif selama bertahun-tahun di prasekolah. Pengalaman anak di kelas dasar dapat berkontribusi pada rasa industri dan prestasinya. Ketika daya konsentrasi anak-anak tumbuh, mereka dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk tugas-tugas yang dipilih dan mereka sering merasa senang dalam menyelesaikan proyek tersebut. Sekali lagi, bermain penting bagi anak-anak karena melatih keterampilan linguistik, kognitif, dan sosial mereka dalam berkontribusi pada perkembangan kepribadian mereka secara umum, dan peran orang tua juga sangat penting untuk mendukung perkembangan anak-anak di masa itu. Sekian dari saya, perwakilan dari kelompok 9. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas dan sekali lagi saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.